Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang tetap saya mau mendoakan. Semua gudangnya pasti tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita masih merespon video dari Mama Gufron yang masih viral hingga hari ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti video yang telah kita tampilkan di awal tadi, ini yang mesti kita respon pada pertemuan kali ini. Di dalam video tersebut, Mama Gufron katanya mengerti dengan bahasa semut. Mentang-mentang semutnya kecil, kemudian dia bersuara juga dengan nada yang agak kecil. Dia mengatakan bahwa dia bisa berbahasa semut, mengerti bahasa semut itu melalui informasi yang didapat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pernyataan ini sangat-sangat tidak logis sama sekali, bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang itu adalah murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Mama Gufron ini apakah juga bagian dari mukjizat? Tentunya tidak. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parahnya lagi, dia berucap sebuah perkataan yang bukan dari Rasulullah SAW, tetapi dia nisbatkan, dia katakan itu adalah dari Rasulullah SAW. Ini yang sangat fatalnya, ya. Dia mengatakan Rabbana rahmatan inna maqali. Ini dari mana? Saya baru tahu kalau ada matan hadis seperti itu. Tapi sebetulnya ini bukanlah hadis. Orang tua ini hanyalah sebatas ngarang-ngarang saja. Ini bukan hadis. Ya, tetapi dia menisbahkan bahwa itu adalah hadis. Ini berat ancamannya dari Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta, berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Dan orang yang menisbatkan itu bukan perkataan Rasulullah, tetapi dia mengatakan itu adalah perkataan Rasulullah, berarti dia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi mirisnya juga dari sekian banyak ulama ataupun kiai yang hadir di sana, kenapa ini Mama Gufron ini tidak ditegur? Ya, apakah mereka juga sepakat atas kebohongan yang diangkat oleh Mama Gufron ini? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saking viralnya apa yang menjadi komentar, apa yang disampaikan oleh Mama Gufron dengan kosakata inna maqali ini, hanya berdasarkan kosakata ini dia bisa loh menjadi ulama Nusantara. Bayangkan, yang katanya itu adalah bahasa Suryani, saya tidak yakin itu adalah bahasa Suryani. Barangkali bahasa Suryanto, barangkali bisa jadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking viralnya Mama Gufron ini, sehingga menjadi tanggapan, menjadi perhatian dari ulama-ulama yang bukan hanya dari Indonesia, juga berasal dari Malaysia, dari seorang ulama muda Malaysia, dari Ustadz Deros. Beliau adalah termasuk Ustadz yang pakar di dalam ilmu akidah, insyaallah, ya. Nah, bagaimana di sana bahwa Ustadz Deros ini mengatakan bahwa Mama Gufron ini seperti orang demam, kata beliau, ya, seperti orang yang lagi sakit. Jadi mesti ini diperingatkan ini Mama Gufron, ya. Dan beliau melalui pesannya, dia menghimbau kepada ulama dari Nahdlatul Ulama, MUI maupun Muhammadiyah untuk segera menegur Mama Gufron ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lengkapnya apa yang disampaikan oleh
ulama muda dari Malaysia ini, silakan simak videonya berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan santai-santai, jenaka-jenaka sikit lah. Okay. Walaupun kes ini nampak kelakar, tetapi dia membimbangkan sebenarnya. Ni kes Mama Ghufran. Dan saya letak situ karamah Mama Ghufran. Sebab apa yang Mama Ghufran ni buat, fenomena dia, bagi saya, dia adalah tanda demam. Dia adalah tanda badan umat Islam ni tengah demam. Kita punya antibody not working properly. Bila orang-orang macam Mama Ghufran ni diberikan pentas, bercakap secara terbuka, bahkan boleh mencabar para ilmuwan, dan ilmuwan juga tidak begitu giat mengkritik dia, itu tanda besar bahawa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di kawasan tersebut tengah tidur. Ini teguran saya kepada Pak Kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz pondok. Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan bercakap secara terbuka dan berleluasa, membuat dakwaan-dakwaan yang begitu besar. Na'udzubillahi min zalik, menulis buku 500 buah yang ada ditulis dalam bahasa Suryani, ada ditulis dalam bahasa Ibrani, dan dengan beraninya bercakap merapu dalam bahasa Arab, sehingga terdapat beberapa orang yang cuba lagi nak mempertahankan perkara yang tidak dipertahankan itu. Ini menunjukkan kita sedang sakit. Saya masih ada harapan bahawa ulama-ulama di Indonesia akan meluruskan isu ini. Saya yakin anda akan berjaya meluruskan isu ini. Saya harapkan Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah buat kenyataan terbuka, buat kritikan secara terbuka. Kalau perlu, panggil pakar bahasa Suryani untuk nyatakan dengan jelas bahawa Mama Ghufran ni berbohong. Panggil pakar bahasa Arab, mengatakan apa yang disebut oleh Mama Ghufran tu adalah gibrish. Gibrish. Nyatakan. Pakar-pakar ni kena pandai sebut benda ni. Sebab orang awam tak tahu. Kita tengok video dia, orang awam siap tepuk lagi bila dia cakap bahasa Arab tu. Bahasa Arab karamah dia tu. Orang awam siap tepuk lagi, orang awam tidak tahu. Jadi saya yakin ulama-ulama Indonesia akan meluruskan isu ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.